Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال إن الحكم إلا لله. Jamaah Maghrib yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kemuliaan kecuali kemuliaan dari dan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan dunia yang bahkan justru bertentangan dengan kehendaknya sejatinya adalah bukan sebuah kemuliaan, adalah kehinaan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua tetap sebagai orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau mungkin di mata manusia pada umumnya barangkali kita tidak dianggap apa-apa, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dimuliakan. Itu yang penting. Jamaah yang berbahagia, tentu kita bersyukur kepadanya dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangan. Baik, malam ini kita sampai ayat hukum yang ke-9 dari tafsir Nailul Maram. Penyusunnya memilih ayat hukum yang ke-9 dari surah An-Nisa. Ini adalah ayat yang ke-23. Jadi ini berturut-turut pada pekan yang lalu ayat hukum ke-8 oleh penyusunnya dipilih An-Nisa 22. Kemudian sekarang langsung An-Nisa 23 karena memang ini bertalian. Bahkan nanti berikutnya adalah An-Nisa 24. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayat at-tasiyah, ayat yang ke-9, ayat hukum tentunya. Ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum, diharamkan atas kamu sekalian, ummahatukum, ibu kamu, wa banatukum, dan anak-anak perempuan kamu, wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuan kamu, wa ammatukum, dan bibi-bibi kamu dari jalur laki-laki, wa khalatukum, juga bibi dari jalur perempuan, wa banatul akhi, keponakan dari saudara laki-laki. Jadi anak dari saudara laki-laki, keponakan. Wa banatul ukhti, dan anak perempuan dari saudara perempuan. Wa ummahatukum, dan ibu-ibu kamu allati arda'nakum, yang menyusui kamu. Jadi penyusuan menyebabkan seorang perempuan itu dinisbahkan sebagai ibu. Wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuan kamu minar roda'ah, karena penyusuan. Jadi saudara susu. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu dari istri-istri kamu, mertua. Wa rabaibukum allati, dan rabaib, rabibah, anak perempuan yang dari suami pertama. Allati fi hujurikum, yang berada dalam tanggungan kamu.
Jadi anak tiri yang ikut bersama kita. Min nisaikumul lati, dari istri-istrimu, allati yang dakhaltum bihin, yang engkau campuri dia. Fa illam takunu dakhaltum bihin, maka jika engkau tidak mencampuri mereka, tidak mencampuri ibunya itu, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kamu. Artinya boleh. Wa halailu abnaikum, dan halilah, itu istri abnaikum, dari anak-anak laki kamu, jadi berarti menantu. Alladzina min aslaikum, yang dari tulang punggung, dari maksudnya anak-anak kandung maksudnya. Jadi menantu dari anak kandung tentu saja. Wa antajma'u bainal ukhtain, dan bahwa engkau diharamkan memadu dua perempuan bersaudara. Illa ma qad salaf, kecuali apa-apa yang sungguh telah lewat. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena adalah Allah Ghafurun, zat yang maha pengampun, rahiman, dan maha penyayang. Jamaah yang berbahagia, kita masuk dulu kepada penjelasannya. Oh iya, perlu saya sampaikan, sesuai dengan panjangnya ayat ini, maka aslinya penyusun Nailul Maram menafsirkan ayat ini sampai dengan belasan lembar, itu aslinya. Jadi tentu tidak mungkin disampaikan semua. Oleh karena itu, sesuai dengan alokasi tempat kertas yang ada itu, maka tentu saya ambil hal-hal yang mendasar dan yang menjadi persoalan. Itu yang tentu bisa disampaikan dalam kesempatan yang cukup singkat. Baik, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kamu ibu-ibu kamu. Oleh penulisnya dijelaskan ay nikahuhunna, yaitu menikahi mereka. Kenapa perlu ada penjelasan terkait dengan hurrimat alaikum ummahatukum ini? Diberi penjelasan, yaitu nikahuhun, menikahi mereka. Ini karena secara ilmu hukum memang ada persoalan. Jadi model nas seperti ini insya Allah pernah saya singgung. Saya ambil contoh yang lain dulu misalnya. Misalnya terkait dengan persoalan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmul khinzir wa muhilla lighairillahi bi. Innama harrama alaikum al-maitah wadam walahmul khinzir. Kita ambil kasus yang babi saja misalnya, lahmul khinzir. Berarti dengan kata lain Allah mengharamkan babi, gitu. Ayat ini hanya menyatakan innama harrama alaikum al-maitah wadam dan walahmul khinzir. Tidak ada penjelasan haram diapakan babi itu. Sehingga ada kemungkinan penafsiran babi itu diantaranya yang mungkin diberi tafsir adalah haram dipegang. Kalau ditafsirkan diantaranya bahwa babi itu haram dipegang, maka artinya babi itu najis, gitu. Jadi berarti ada kemungkinan ayat tersebut adalah ingin menyatakan bahwa babi itu haram dipegang, dengan kata lain babi itu statusnya najis, gitu. Nah, oleh karena itu jamaah yang berbahagia, rupa-rupanya penulis tafsir ini agar kemudian tidak ada pemikiran lain kecuali nikahun tadi, maka kemudian penulis ini perlu kiranya memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan hurrimat alaikum ummahatukum itu adalah nikahun, menikahinya yang tidak boleh itu. Gitu. Kembali kepada contoh tadi. Jadi innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir.
kita ambil contoh babinya tadi. Sekali lagi ada kemungkinan ulama atau orang menafsirkan berarti babi itu sesuatu yang najis, berarti tidak boleh memegang babi, gitu. Jamaah yang berbahagia, di dalam istilah ilmu hukum ini masuk dalam pembahasan apa yang disebut dengan al-muqtadi. Kemudian al-muqtadi itu artinya yang menuntut, yang menghendaki. Artinya yang dituntut atau yang dikehendaki dengan ayat innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir itu apa? Haram dipegang atau haram diapakan? Itu maksudnya. Sama dengan ini, hurrimat alaikum ummahatukum. Jadi yang dimaukan haram ibu-ibu kami itu haram diapakan ibu ini? Itu maksudnya. Ini yang disebut dengan istilahnya muqtadi. Selanjutnya jamaah yang berbahagia, terkait dengan teks yang sifatnya muqtadi dari itu, kemudian ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa teks yang sifatnya muqtadi itu umum malah gitu. Jadi sekali lagi ada yang berpendapat bahwa teks yang sifatnya muqtadi seperti yang sudah jelaskan itu ada yang berpendapat sifatnya adalah umum. Maka artinya ketika disebut oleh Allah innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir, ulama boleh menafsirkan berarti babi itu diantara haramnya adalah haram dipegang. Jadi dengan kata lain berarti ulama boleh menetapkan hukum bahwa babi itu najis, yang berarti haram dipegang, gitu. Atau sebaliknya, ulama lain boleh menafsirkan bahwa bukan sekedar dipegang, tapi diantaranya misalnya dimakan, gitu. Berarti kalau ulama menafsirkan terkait innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir tadi itu boleh ditafsirkan berarti babi itu haram dimakan, gitu. Ketika ada penafsiran babi haram dipegang atau ada penafsiran babi haram dimakan, ini berarti umum, gitu maksudnya. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi berarti dengan kata lain innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir, terkait khinzir sih secara khusus, berarti babi itu di samping haram dimakan adalah juga haram dipegang alias najis, gitu. Kalau kemudian kita berpegang kepada ulama yang menyatakan bahwa teks yang sifatnya muqtadi itu adalah umum, maka berarti terkait An-Nisa 23 yang sedang kita bahas ini ada kemungkinan lain. Jadi di samping ibu-ibu itu haram dinikahi, berarti ada kemungkinan lain. Apa itu? Allah, tapi ada kemungkinan. Kalau kemudian kita sepakat dengan ulama yang menyatakan bahwa teks yang sifatnya muqtadi itu adalah umum. Jamaah yang berbahagia. Kemudian ada ulama yang menyatakan sebaliknya, bahwa teks yang modelnya seperti ini, yang sifatnya muqtadi ini, itu la umuma lahu. Artinya teks seperti itu tidak umum, bukan am. Berarti teks yang seperti itu khusus terkait dengan sesuatu. Dalam konteks contoh innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir tadi, itu berarti ulama yang menyatakan al-muqtadi la umuma lahu, bahwa muqtadi itu bukan umum, maka kemudian mereka menyatakan berarti babi di sini maksudnya adalah haram dimakan, bukan haram yang lain, gitu. Dengan kata lain, ulama ini menyatakan bahwa oleh karena muqtadi itu bukan umum, berarti khusus, berarti babi itu khusus haram untuk dimakan. Berarti bukan haram untuk dipegang. Dengan kata lain berarti tidak najis, gitu. Jamaah yang berbahagia, tentu saja untuk kemudian sampai kepada kesimpulan apakah teks yang sifatnya seperti ini, muqtadi ini, umum atau tidak, tentu kita harus punya alasan tentu saja. Kepada yang menyatakan bahwa teks yang sifatnya seperti ini umum, itu memang istilahnya berdasar kepada kemutlakan lafadznya itu, berdasar kepada keumuman teksnya itu. Teksnya yang menyatakan bahwa innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Teksnya yang menyatakan bahwa diantaranya babi itu haram.
umum dia, begitu alasannya. Sama dengan ini, hurrimat alaikum ummatukum. Teksnya yang menyatakan ibu-ibu kamu itu haram untuk kamu. Haram apa? Umum, begitu. Itu alasannya. Jamaah yang berbahagia, sementara ulama menyatakan bahwa teks yang modelnya muqtadi tadi, bahwa muqtadi itu bukan sesuatu yang umum, itu punya alasan adalah terkait dia pasti ada alasan, ada dalil. Dalil itu bisa dalam bentuk dalil secara khusus, bisa juga dalam bentuk istilahnya qarina atau katakan konteks lah gitu. Misalnya ayat yang kita buat contoh tadi, innama harrama alaikumul maitata waddam wa lahmal khinzir, itu konteksnya adalah terkait makanan. Maka kemudian ulama yang menyatakan bahwa muqtadi itu bukan sesuatu yang yang umum, alasannya adalah tadi konteks ayat itu menyatakan atau terkait dengan persoalan makanan. Berarti pengharaman babi itu adalah terkait dengan memakannya, bukan memegangnya. Kemudian dibantah, kalau babi itu memang hanya haram dimakan, apa berarti kemudian boleh diperjualbelikan? Ini tentu persoalan kedua. Artinya kita menyatakan bahwa babi itu sesuatu yang haram diperjualbelikan karena ada keterangan dari hadis yang menyatakan bahwa innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama alaihim tsamanu. Jadi sesungguhnya Allah, kata Rasul, kalau mengharamkan makan sesuatu, maka otomatis Allah mengharamkan jual belinya. Oleh karena ayat itu tadi terkait dengan persoalan haram memakannya, maka berarti otomatis babi itu haram diperjualbelikan. Gitu. Kemudian kita kembali kepada ayat ini. Maka ayat ini pun sejatinya sama. Berarti dia la umum lahu. Ayat ini tidak umum sifatnya. Ini khusus. Berarti yang dimaksud ibu-ibu itu haram buat kamu itu adalah khusus terkait dengan persoalan menikahinya. Bukan yang lainnya. Sebab kalau terkait dengan yang lain, kita juga bertanya apa yang lain? Terkait dengan ibu kita haram, kita apakan? Tentu tidak mungkin akan kita katakan haram dilihat, tidak mungkin. Ini sesuatu yang sifatnya mustahil secara hukum. Tidak mungkin haram ibu dilihat itu. Atau tidak mungkin kita haram melihat ibu, tidak mungkin. Apalagi kemudian misalnya ditakdir bahwa ini maksudnya adalah haram memegang ibu, tentu sesuatu yang bahkan lebih tidak mungkin. Karena begini jamaah yang berbahagia, kalau dianggap bahwa teks yang seperti ini, yang tadi sifatnya umum, itu berarti kemungkinan tadi itu boleh, kemungkinan itu. Artinya kita kembali dulu kepada contoh babi tadi, itu berarti ayat itu boleh kita tafsirkan kemungkinannya ada di antaranya. Allah mengharamkan babi itu diantaranya adalah haram dipegang tadi kemungkinannya, yang berarti najis, atau kemungkinan juga haram dilihat gitu. Nah ini tentu memang sesuatu yang tidak mungkin. Walhasil lagi-lagi jamaah yang berbahagia, pada akhirnya memang teks yang seperti ini adalah sesuatu yang khusus. Jadi dia pasti menunjuk kepada sesuatu yang tertentu. Ayat terkait babi tadi terkait dengan haram memakannya, ayat ini terkait dengan menikahi. Nah oleh karena itu nanti maka mulai dari pengharaman pertama ummatukum sampai dengan yang terakhir yang ke-13 itu semua tentu adalah terkait dengan haram menikahi. Berarti dengan kata lain An-Nisa 23 ini adalah haram menikahi ke-13 orang yang disebut di dalam ayat ini. Plus sebelumnya adalah An-Nisa yang ke-22 yang terkait dengan wala tankihu ma nakaha abaukum, itu menikahi perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kita. Baik, kita teruskan dulu. Satu lagi, mumpung saya ingat. Ayat ini sekaligus menjadi dasar pemikiran sebuah rumus hukum bahwa diantaranya, maksudnya di samping nanti yang lain. Jadi ayat ini sekali lagi diantara menjadi dasar berpikir dari sebuah rumus hukum yang menyatakan bahwa setiap persoalan keduniaan
apakah itu yang bertalian dengan persoalan makanan, pakaian, apapun, juga termasuk yang bertalian dengan persoalan pernikahan, al-aq, transaksi, akdun, itu berarti pada asalnya adalah boleh dulu. Gitu. Jadi ketika disebut fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba, itu berarti menikahi perempuan siapapun dia sampai dengan batas 4 orang itu berarti pada asalnya boleh menurut ayat itu. Fankihu ma tabalakum. Gitu. Ayat itu belum menjelaskan siapa perempuan-perempuan yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh. Ayat itu baru sebatas membolehkan bahwa laki-laki menikah lebih dari satu itu boleh. Gitu. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Ini berarti menunjukkan bahwa sesuatu pada asalnya itu adalah boleh terlebih dahulu. Apakah persoalan makanan, minuman, apapun, juga termasuk yang bertalian dengan jual beli, dan diantaranya persoalan al-aq, pernikahan. Gitu. Maka oleh karena itu Allah melarang perempuan-perempuan yang memang tidak boleh. Gitu. Sebab kalau saya dibalik misalnya ini, itu tentu tidak mungkin. Allah tidak mungkin membuat teks hukum yang sebaliknya dari ini. Artinya tidak mungkin Allah menyatakan kamu boleh menikahi perempuan A, tidak mungkin begitu. Kenapa? Karena yang pada asalnya boleh, itu masalah. Sama dengan ketika Allah menyatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kamu apapun di bumi ini. Ayat ini menjadi dasar pemikiran tadi itu. Apapun yang sifatnya keduniaan itu, apakah makanan, minuman, jual beli, termasuk pernikahan, itu asalnya boleh dulu. Nah, sehingga kemudian ketika Allah ingin menyatakan sesuatu yang terlarang, Allah menyatakan tadi, misalnya di ayat yang menyatakan innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma'ul. Jadi disebut yang tidak boleh. Kenapa? Karena pada asalnya boleh. Sebab kalau disebut boleh untuk sesuatu yang asalnya boleh, itu tidak mungkin secara hukum. Allah tidak mungkin begitu. Jadi Allah tidak mungkin menyebut kambing itu halal buat kamu, sapi halal buat kamu, tidak mungkin begitu. Sebab nanti Allah akan menyebut semua itu begitu. Nah, sehingga Allah cukup menyatakan bahwa yang haram itu adalah darah, bangkai, babi, dan sembelian yang benar. Itu saja disebut 4. Artinya apa? Selain dari yang 4 ini kembali ke asal, yaitu boleh. Sehingga untuk menyatakan misalnya kambing boleh, itu tidak perlu dalil lagi. Artinya Allah tidak perlu lagi menyatakan ya ayyuhalladzina amanu misalnya. Kulu sapi misalnya bakor, tidak perlu lagi itu. So nanti Quran isinya begitu semua nanti, dan tidak akan segini, itu bisa berjilid-jilid nanti. Itu mustahil secara ilmu hukum gitu. Yang sama dengan ini. Jadi Allah cukup menyatakan yang tidak boleh. Yang tidak boleh berapa? An-Nisa 23 ini 13. An-Nisa 22 1 berarti 14 semuanya. Ini penting kenapa? Karena nanti terkait dengan persoalan ini, misalnya di lafaz yang terakhir itu ada lafaz wa antajma'u bainal ukhtain. Itu kalau diterjemah di tafsirnya yang paling bawah itu. Wa antajma'u bainal ukhtain itu. Yang ditafsirkan ay wa hurrima 'alaikum antajma'u bainal ukhtain. Jadi haram atas kamu memadukan dua perempuan bersaudara. Ini berarti haramnya itu adalah memadukannya. Kalau tidak, artinya sekarang kakaknya dikawini, sudah terus qadarullah kakaknya meninggal ini misalnya. Besok boleh nikahi adiknya, turun ranjang istilahnya. Ya. Ini masih selamat dari persoalan itu, masih katakan tidak mendasar. Ada yang lebih mendasar, yaitu terkait dengan persoalan memadu ponakan dengan bibi. Artinya ponakannya dinikahi, bibinya dinikahi. Gitu.
Agak dibalik, bibinya dinikahi, ponakannya dinikahi, gitu. Pada saat yang bersamaan maksudnya. Sebagian ulama, kalau boleh disebut kebanyakan barangkali, terkait dengan ini mereka berpendapat haram. Jadi artinya memadu ponakan dengan bibi atau sebaliknya memadu bibi dengan ponakan itu ulama banyak yang berpendapat adalah termasuk sesuatu yang haram. Kenapa haram? Karena mereka mendasarkan kepada riwayat Nabi. Memang ada riwayat-riwayat yang melarang. Misalnya, saya ambil yang praktis saja. Ada riwayat yang ringkas. Ini riwayat Bukhari. Nah, ulama yang menyatakan bahwa memadu ponakan dengan bibi itu haram, itu persoalannya kan hadisnya Bukhari itu. Biasanya ulama itu kalau sudah mentok di hadisnya Bukhari itu mereka takut biasanya rata-rata itu. Artinya hati-hati maksudnya. Sehingga kalau mau nyebut tawakuf atau itu banyak yang mohon maaf katakan apa ya, tidak berterus terang lah barangkali begitu. Ya karena memang kita tahu kalau sudah Sahih Bukhari itu kan memang secara sanad itu jaminan. Walaupun kita tahu Bukhari juga punya kitab yang lain. Apa itu misalnya Adabul Mufradnya. Yang notabene Adabul Mufrad itu tidak ada jaminan itu. Yang ada jaminan itu adalah yang Sahih Bukhari. Itu pun bertalian dengan sanadnya. Kalau sudah bertalian dengan persoalan matanya itu ada pembicaraan lain. Terkait dengan persoalan ini tadi, yaitu memadu ponakan dengan bibi itu, ada riwayat dari Bukhari yang menyatakan Ani Sya'bi sami'a Jabiran, dari Sya'bi dia mendengar Jabir berkata, kata Jabir, naha Rasulullah, Rasul pernah melarang antun kahal mar'atu, seorang perempuan dinikahi ala ammatiha au kholatiha, atas bibi dari bapaknya atau bibi dari, maksudnya dengan kata lain Rasul pernah melarang memadu ponakan dengan bibinya, gitu. Dari riwayat Sahih Bukhari ini kemudian ulama banyak berpendapat berarti di samping 14 yang haram itu, 14 berarti sekali lagi An-Nisa 22 plus An-Nisa 23 berarti 14. Di samping 14 tersebut masih ada satu lagi, yaitu di riwayat Bukhari ini yang menyatakan bahwa memadu ponakan dengan bibi itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang berbahagia, mohon maaf, dalam hal ini, dalam kasus ini, kita tidak sependapat dengan pendapat yang tadi, yang menyatakan bahwa memadu ponakan dengan bibi itu haram. Kita tidak sependapat dengan itu, dengan alasan tadi yang saya sampaikan kronologi berpikirnya tadi itu. Bahwa ketika disebut yang haram itu, satu di An-Nisa 22, 13 di An-Nisa 23, yang berarti 14. Kemudian di An-Nisa 24 tadi disebut wahillalakum ma wara', yang di An-Nisa 24. Jadi wahillalakum ma wara'a dzalikum. Adapun yang selain dari itu dihalalkan buat kamu. Itu lebih sorry gitu. Jadi berarti selain dari yang tersebut tadi, satu di An-Nisa 22, 13 di An-Nisa 23, itu semuanya adalah boleh. Karena di An-Nisa 24 disebut wa hillalakum ma wara'a dzalikum. Selain itu dihalalkan buat kamu. Artinya boleh. Kemudian bagaimana dengan riwayat Bukhari tadi yang notabene tadi melarang, katanya Rasul melarang memadu ponakan dengan bibi. Nah, ini di sini ini yang masuk dalam kategori thariqatul jam'i. Artinya kompromi atau memadukan keterangan antara An-Nisa 22, 23, 24 dengan Bukhari yang barusan kita sebut itu. Jamaah yang berbahagia, kalau misalnya Al-Quran hanya menyebut bahwa yang haram itu satu An-Nisa 22, 13 An-Nisa 23, tanpa ada An-Nisa 24 yang menyatakan wa hillalakum ma wara'a dzalikum, itu masih mungkin. Artinya masih mungkin bahwa
larangan pada hadis Bukhari terkait memadu ponakan dengan bibi itu ditambahkan, gitu. Itu masih mungkin. Kalau seandainya qadarullah An-Nisa 24 itu tidak ada kalimat wahillalakum ma wara'a dzalikum, gitu. Ini kasusnya sama dengan kasus ini. Di hadis-hadis kita banyak ketemu tentang Rasul melarang binatang bertaring misalnya, atau Rasul melarang binatang yang bercakar, atau dengan kata lain binatang buas lah, gitu. Jadi kasusnya sama dengan ini sebenarnya. Al-Quran menyatakan innama harrama alaikumul maitata wad dama wal lahma khinzir wa ma uhilla lighairi llahi. Artinya menurut Quran bahwa yang haram itu innama haram. Berarti yang haram itu hanya 4, gitu. Yaitu bangkai, darah, babi, dan sembelihan yang bukan karena Allah. Dibatas oleh Al-Quran. Kemudian hadis ditemukan tadi Rasul pernah melarang binatang bertaring atau bercakar. Maka kemudian sebagian ulama menyatakan ini adalah tambahan dari Al-Quran. Berarti di samping 4 yang disebut di Quran berarti ada lagi, yaitu binatang yang bertaring atau bercakar atau binatang buas istilahnya. Dalam hal ini sama yang berbahagia kita tidak sepakat. Kenapa? Kalau seandainya sekali lagi terkait dengan kasus pengharaman makanan ini, seandainya Allah tidak memakai lafadz hasr, lafadz pembatas, yaitu innama itu. Jadi seandainya Allah hanya mengatakan misalnya haram atau hurrimat alaikum al-maitah, misalnya hanya begitu, tanpa ada kalimat innama, itu masih mungkin. Artinya Rasul melarang binatang bertaring atau bercakar masih mungkin ditambahkan kepada yang 4 itu, karena Allah tidak memakai innama, gitu. Tapi oleh karena Allah memakai innama yang notabene itu adalah hasr atau pembatas, maka kita berpikir 2 kali. Kenapa? Ketika Al-Quran sudah membatas, di ayat lain disebut, jadi wahillalakum, ada itu. Jadi yang selain dari yang disebut itu dihalalkan. Oleh karena itu, maka kemudian hadis yang menyatakan Rasul melarang binatang bertaring atau bercakar itu secara hukum mau tidak mau harus kita turunkan hukumnya. 1 tingkat di bawah haram, yaitu berarti makruh. Nah, oleh karena itu kemudian kita berkesimpulan bahwa binatang yang bertaring atau bercakar itu adalah makruh. Karena persoalannya adalah Al-Quran yang notabene qat'i itu sudah membatas, sementara hadis yang melarang binatang bertaring ini bukan qat'i, karena dia tidak termasuk hadis mutawatir, dia termasuk hadis ahad istilahnya. Dan hadis ahad itu bukan qat'i secara umum. Nah, sesuatu yang bukan qat'i atau yang dhon istilahnya itu tidak boleh menentang sesuatu yang qat'i. Maka secara hukum mau tidak mau kita harus turunkan dia menjadi makruh. Sama dengan kasus ini. Oleh karena terkait dengan perempuan yang diharamkan sudah dibatas, yaitu di An-Nisa 24, wa hillalakum ma wara'a dzalikum, maka berarti apa yang disebut oleh Bukhari terkait dengan memadukan ponakan dengan bibi itu hukumnya turun. Berarti menjadi makruh, gitu jadi. Sebab kalau kita katakan haram itu berarti tanakut namanya. Bertentangan dengan An-Nisa 22, An-Nisa 23 dan apalagi An-Nisa 24 yang mempertegas wa hillalakum ma wara'a dzalikum. Begitu. Kita lanjutkan dulu. Waqad bayyana Allah subhanahu, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan fi hadhil ayati, pada ayat ini, ma yahillu, apa-apa yang halal, wa ma yahrumu minan nisa, dan apa-apa yang haram dari perempuan, maksudnya dan perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Jamaah yang berbahagia, kalau ayat ini dikatakan adalah menjelaskan ma yahillu, apa yang halal, itu maksudnya adalah bahwa
seperti yang disebut nanti di Al-Maidah ayat yang ke-24, selain dari yang disebut ini adalah sesuatu yang halal. Fayuharrimu sab'an, maka Allah mengharamkan 7 minan nasabi, dari kelompok nasab. Artinya dari jalur nasab, dari jalur darah itu ada 7 yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 itu berarti ummahat, banat, akhwat, amat, khalat, banatullah. Ya, kita sudah. Wasitan minar radha'ah wasihri, dan 6 karena penyusuan dan sihir. Sihir itu istilah lainnya, itu musyaharah itu. Artinya karena pernikahan. Sebenarnya kalau karena radha'ah itu 2 sebenarnya. Itu ibu susu dan saudara susu. Adapun yang karena pernikahan itu 4. Kemudian dijumlahkan jadi 6 itu. Sitan minar radha'ah wasir. Jadi rinciannya sebenarnya 2 karena penyusuan, 4 karena hubungan pernikahan. Wa al-haqatil mutawatiratu, dan hadis-hadis mutawatir itu bisa diartikan menambahkan atau menyertakan boleh. Tahrimal jam'i bainal mar'ati wa ammatiha, haramnya memadu antara perempuan dengan bibinya ini. Jadi penyusun tafsir ini nampaknya berpendapat bahwa memadu ponakan dengan bibi itu adalah sesuatu yang haram. Sehingga tadi disebut wal haqatil mutawatiratu tahrimal jam'i bainal mar'ati wa ammatiha, juga wa bainal mar'ati wa khalatiha. Kalau ammah dari bapaknya, khalat berarti dari jalur ibu. Waqa'a alaihi ijma'u, dan telah terjadi ijma' padanya. Mohon maaf jamaah yang berbahagia, kalau di sini disebut wa waqa'a alaihi ijma'u, artinya telah terjadi kesepakatan ulama terkait dengan pengharaman memadu ponakan dengan bibi, ini tentu kita tidak bisa terima karena faktanya memang tidak ijma' di sini. Itu faktanya. Walaupun penyusun tafsir ini menyatakan waqa'a alaihi ijma'u, tapi faktanya tidak ada kesepakatan itu. Karena faktanya ada ulama berpendapat haram seperti yang disebut ini, ada juga yang menyatakan tidak haram seperti yang tadi kita sampaikan itu. Sehingga sekali lagi kalau di akhir kata ini disebut oleh penulisnya bahwa waqa'a alaihi ijma'u, ini tentu bertentangan dengan faktanya. Tidak ada kesepakatan tentang ini. Memang kalau secara perasaan barangkali agak sulit. Artinya memadu ponakan dengan bibi itu agak, tapi itu perasaan. Dan kita tahu hukum dasarnya bukan perasaan, dasarnya adalah nas, itu maksudnya. Kita lanjutkan dulu. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu kamu yang menyusui kamu, berarti ibu susu. Hadza mutlaqun, ini adalah mutlak. Ya, artinya belum ada pembatasan di sini. Pokoknya haram menikah dengan ibu susu, gitu. Belum ada pembahasan yang lain, mutlak ya. Apakah terkait dengan persoalan waktunya? Maksudnya begini, seseorang boleh menyusu kepada seorang ibu itu berapa usianya? Tidak ada pembahasan di ayat ini. Makanya disebut mutlak itu. Hadza mutlakun, itu maksudnya. Juga tidak ada atau belum ada pembahasan terkait dengan persoalan
lamanya atau jumlah penyusuannya, tidak ada di sini. Maka disebut hadza mutlaqun. Kemudian quyida, diqaid, artinya dibatasi. Bima warada, dengan hadis, dengan sesuatu yang ada fi sunnati, di hadis. Jadi maksudnya kemutlakan wa ummahatukum allati arda'nakum ini tadi itu kemudian dibatasi oleh hadis bi khamsi radha'atin, hadis yang menyatakan bahwa 5 kali penyusuan itu baru menjadikan seseorang itu haram kepada ibu susunya. Artinya setelah ada hadis yang menyatakan khamsu radha'atin ma'lumatin yuharrimna, setelah ada hadis itu, maka kemudian kalau ada seorang atau katakan seorang anak menyusu kepada seorang ibu 5 kali penyusuan, maka anak ini menjadi anak susunya si ibu itu. Fi ahaditsin sahihatin, dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi terkait jumlahnya sudah ada pembatasan, yaitu 5 kali penyusuan. 5 kali penyusuan itu tentu maksudnya adalah kita kalau melihat bayi itu biasanya kalau dia lapar, gitu, bayi itu menangis itu ada 2 kemungkinan kira-kira. Kalau tidak karena lapar atau karena sakit dia. Jadi kalau bayi itu menangis karena lapar, kemudian disusui oleh ibunya, disusui kemudian dia diam, itu artinya dia kenyang. Kita tinggal lihat saja, mulai dari awal disusui ibunya, ketika dia nangis itu, sampai dengan dia diam, yang berarti dia sudah kenyang, itu berapa lama ya? Berapa menit katakan? Kalau disebut bahwa 5 kali penyusuan itu menjadikan haram, itu artinya 5 kali menyusu dengan tempo seperti yang kita lihat itu. Dari mulai disusui sampai diam, bayi itu disusui berapa menit? Gitu. Dikalikan 5. Gitu. Tentu ukurannya bayi, gitu. bukan anak yang sudah besar. Kemudian kita lanjut dulu. Wa akhwatukum minar radhaati, dan saudara-saudara perempuanmu dari penyusuan, maksudnya saudara sesusu, yaitu al-ukhtu minar radhaah. Nah itu. Jadi saudara perempuan karena penyusuan, saudara sesusu. Jamaah yang berbahagia, terkait penyusuan ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi walhasil ringkas saja. Dari sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi sebenarnya penyusuan anak katakan itu boleh meskipun dia sudah balik lah katakan. Memang banyak pendapat yang menyatakan bahwa anak itu, bayi katakan, itu boleh disusui kalau dia belum berumur 2 tahun. Atau dengan kata lain maksimal, bayi yang boleh disusui orang lain itu adalah kalau dia berusia maksimal 2 tahun. Lebih dari itu tidak boleh. Gitu. Memang ada dasar-dasarnya, diantaranya yang dari jalur Ibnu Abbas, itu riwayat Daruqutni. Nah, riwayat ini semata-mata pendapat Ibnu Abbas. Berarti kalau dalam konteks ilmu hadis berarti mauquf. Nah, mauquf itu kalau dalam ilmu hukum berarti tidak bisa kita pakai. Kemudian ada lagi riwayat lain dari Aisyah, riwayat Tirmidzi, tetapi kalau kita lihat sanadnya, artinya orang-orang yang meriwayatkan itu ada keterputusan. Artinya ada satu rawi yang sebenarnya tidak bertemu dengan rawi yang lain. Itu bisa dicek. Jadi kategorinya munqati. Oleh karena itu berarti sebenarnya hadis yang menyatakan bahwa penyusuan itu maksimal usia 2 tahun itu tentu kita tidak bisa terima sebagai dasar hukum. Yang kemudian bisa kita terima sebagai dasar hukum adalah riwayat yang menyatakan sebaliknya. Saya bacakan, ini riwayat Muslim.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia bercerita, Ja'at Sahlatu bintu Suhailin. Telah datang Sahal binti Suhail. Faqalat, kemudian dia bercerita, Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna Saliman maula Abi Huzaifata, sesungguhnya si Salim, si maulanya Abi Huzaifah itu, ma'ana, hidup bersama kami, kata si Sahlah binti Suhail itu. Fi baitina, di rumah kami. Jadi Salim ini itu hidup bersama Sahlah binti Suhail di rumahnya maksudnya. Waqad balagha ma yablughu rijal, sementara sungguh dia telah mencapai usia seseorang laki-laki dewasa, maksudnya dia sudah balik. Faqal, kata Rasul, ardi'ihi, susuilah dia. Tahrumi alaih, niscaya dengan demikian engkau menjadi haram buatnya, artinya kalau engkau menyusui dia, kamu menjadi ibu susunya. Inilah riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu riwayat Muslim dalam hal ini, yang menyatakan bahwa meskipun sudah balagha ma yablughu rijal, balik, seseorang anak itu boleh disusukan kepada orang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Kalau belum ada, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.